Marquez comeback di Mugello. Ducati akhirnya bernapas lagi. CEO Ducati langsung bicara soal kemenangan. MotoGP Italia 2026 akhirnya mendapatkan kabar yang paling ditunggu-tunggu Ducati. Setelah absen dalam 2 seri terakhir akibat cedera serius, Marc Marquez dipastikan kembali balapan di Mugello. Dan yang paling menarik, comeback ini langsung membuat petinggi Ducati kembali optimistis menatap kemenangan di kandang sendiri. Mugello bukan sekedar balapan biasa bagi Ducati. Ini adalah markas besar kebanggaan mereka. Tekanan selalu datang besar setiap musim. Apalagi kali ini Ducati sedang berada dalam situasi yang cukup aneh. Mereka masih punya motor tercepat, tetapi performa tim pabrikan justru belum benar-benar stabil musim ini. Kembalinya Marc Marquez menjadi seperti suntikan moral yang sangat besar. Melalui unggahan media sosial pada Selasa, Marc Marquez akhirnya mematahkan semua spekulasi yang selama ini berkembang. Dengan kalimat singkat namun penuh makna, ia memastikan dirinya siap tampil kembali. Sampai jumpa di Mugello. Kalimat itu langsung menjadi sinyal keras bahwa proses pemulihan Marc berjalan lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Sebelumnya, banyak rumor menyebut kondisi Marc Marquez belum cukup fit setelah kecelakaan mengerikan di Sprint Race Le Mans pada 8 Mei lalu. Crash tersebut bukan hanya membuatnya mengalami patah tulang kaki kanan, tetapi juga memaksanya menjalani operasi tambahan pada bagian bahu kanan. Yang membuat situasi semakin serius, operasi bahu itu dilakukan untuk mengangkat skrup yang longgar dan sempat memicu gangguan syaraf ketika ia membalap. Artinya, masalah Marc bukan sekedar cedera biasa. Ada resiko besar terhadap kontrol motor dan kekuatan fisiknya saat menikung dalam kecepatan ekstrim. Karena itulah Marc Marquez harus melewatkan MotoGP Catalunya serta tes pasca balapan. Ducati bahkan memilih tidak mengganti posisinya, tanda bahwa mereka memang menunggu sang juara dunia kembali. Kini penantian itu selesai. Comeback Marc Marquez di Mugello otomatis membuat CEO Ducati, Claudio Domenicali, merasa lega sekaligus bersemangat. Ducati sadar mereka membutuhkan sosok seperti Marc Marquez untuk menghadapi tekanan balapan kandang. Terlebih lagi, Ducati Lenovo Team sendiri baru saja mengakhiri paceklik podium lewat Francesco Bagnaia di Catalunya. Meski finish ketiga setelah penalti Joan Mir, hasil itu tetap belum cukup memuaskan bagi tim sebesar Ducati. Fakta yang lebih mengejutkan, kemenangan terakhir Ducati Lenovo Team ternyata sudah sangat lama. Terakhir kali mereka menang adalah GP Jepang musim lalu. Situasi itu jelas tidak normal untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mendominasi MotoGP. Di sisi lain, tekanan justru semakin besar karena tim satelit Ducati malah tampil lebih bersinar. Kemenangan Fabio Di Giannantonio bersama VR46 Racing Team di Catalunya menjadi bukti bahwa motor Ducati masih sangat kompetitif. Masalahnya sekarang bukan lagi soal motor. Semua mulai mengarah pada konsistensi pembalap dan kemampuan memanfaatkan momentum. Dan di titik inilah Marc Marquez dianggap bisa menjadi pembeda. Sebelum cedera, Marc sebenarnya menunjukkan performa yang mulai mengerikan. Ia sukses memenangkan 2 sprint race musim ini dan perlahan mulai terlihat menyatu dengan Desmos edisi. Adaptasi yang awalnya diragukan banyak orang kini berubah menjadi ancaman serius bagi rival-rival Ducati sendiri. Mugello pun bisa menjadi titik balik yang sangat menentukan. Jika Marc Marquez langsung kompetitif akhir pekan ini, maka mental lawan bisa langsung terguncang. Bayangkan saja, pembalap yang baru selesai operasi dan absen 2 seri langsung kembali bertarung di barisan depan. Itu akan menjadi pesan mengerikan bagi seluruh grid MotoGP. Namun tantangan Marc Marquez tetap tidak mudah. Mugello adalah salah satu sirkuit paling fisik di kalender MotoGP. Trek cepat dengan perubahan arah agresif akan benar-benar menguji kondisi kaki dan bahunya. Sedikit saja rasa sakit muncul, Marc Marquez bisa kesulitan mempertahankan ritme dalam balapan panjang. Selain itu, tekanan publik Italia juga luar biasa besar. Ducati tentu ingin menang di kandang sendiri, sementara fans berharap Marc Marquez bisa langsung memberi hasil instan. Tetapi jika ada satu pembalap yang mampu tampil di luar logika setelah cedera, nama itu memang selalu Marc Marquez. Kini seluruh perhatian MotoGP tertuju ke Mugello. Apakah comeback Marc Marquez akan langsung berujung podium? Atau justru Ducati kembali menghadapi kenyataan pahit bahwa kondisi fisik Marc belum sepenuhnya pulih? Satu hal yang pasti, MotoGP Italia 2026 tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih panas sejak Marc Marquez mengucapkan satu kalimat sederhana. Sampai jumpa di Mugello. Bos Pramac bongkar kesalahan Ducati rekrut Marc Marquez. Dominasi Ducati terancam runtuh. Ducati akhirnya merasakan efek samping dari keputusan terbesar mereka sendiri. Saat semua orang mengira kedatangan Marc Marquez akan membuat Ducati makin tak tersentuh, justru sekarang dominasi mereka mulai runtuh perlahan. Cedera, konflik masa depan, hingga rumor pensiun dini Marc Marquez, semuanya berubah menjadi ancaman nyata bagi pabrikan asal Borgo Panigale, Italia.
Musim MotoGP 2026 perlahan mulai memperlihatkan satu kenyataan yang dulu sulit dipercaya. Ducati tidak lagi sekuat dan sedominan sebelumnya. Setelah beberapa musim menjadi penguasa lintasan dengan motor paling superior di grid, kini tanda-tanda keruntuhan mulai terlihat jelas. Bahkan, pihak yang pertama kali menyadari potensi masalah itu ternyata bukan rival Ducati di lintasan, melainkan orang yang sangat memahami situasi internal mereka sendiri. Gino Borsoi, manajer Prima Pramac Yamaha, secara belak-belakan menyebut bahwa keputusan Ducati merekrut Marc Marquez menjadi penyebab awal dari retaknya fondasi dominasi mereka. Pernyataan itu tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Marc Marquez justru sukses membawa Ducati meraih gelar juara dunia pada musim debutnya tahun 2025. Saat itu, Marc Marquez tampil luar biasa dominan. Ia memenangkan banyak balapan dan membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Namun di balik keberhasilan besar tersebut, ada dampak lain yang perlahan mulai terasa. Borsoi menilai, Ducati terlalu fokus mengejar ambisi jangka pendek demi mendapatkan Marc Marquez hingga mengorbankan kestabilan proyek jangka panjang mereka sendiri. Beberapa pembalap muda potensial akhirnya harus tersingkir atau kehilangan masa depan karena Ducati lebih memilih membangun semuanya di sekitar Marc Marquez. Dan kini efek domino itu mulai muncul. Musim 2026 menjadi salah satu awal musim paling sulit Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Dominasi mereka tidak lagi mutlak. Aprilia mulai tampil sangat agresif, KTM makin konsisten, sementara Honda perlahan bangkit dengan proyek ambisi terbaru mereka. Di sisi lain, Ducati juga dihantam situasi yang jauh lebih berat, kondisi Marc Marquez sendiri. Cedera yang dialami Marc setelah crash besar di Le Mans menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo Team. Pembalap Spanyol itu harus menjalani beberapa operasi sekaligus, termasuk perbaikan cedera lama yang ternyata masih terus mengganggunya. Banyak pihak mulai mempertanyakan satu hal penting, apakah Ducati terlalu bergantung pada Marc Marquez? Karena ketika Marc Marquez fit dan berada dalam kondisi terbaik, Ducati terlihat nyaris tak terkalahkan. Tetapi saat Marc Marquez absen atau tidak 100% bugar, performa Ducati secara keseluruhan justru terlihat jauh lebih rapuh dibanding ekspektasi. Gino Borsoi bahkan memberikan pernyataan yang cukup tajam. Ia mengakui bahwa Marc Marquez adalah pembalap luar biasa, dengan mentalitas dan keberanian yang sulit ditandingi siapapun. Namun menurutnya, ada satu faktor yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk Ducati sendiri, yaitu kondisi fisik Marc Marquez. Tidak ada yang bisa menghentikan Marc selain cedera. Kurang lebih itulah pesan kuat yang disampaikan Borsoi. Dan ucapan itu sekarang terasa sangat relevan, sebab rumor terbaru yang beredar di pedok MotoGP justru semakin membuat situasi Ducati memanas. Marc Marquez disebut memiliki klausul khusus terkait masa depannya bersama Ducati. Kabarnya, Marc memiliki opsi untuk pensiun lebih cepat di akhir musim 2026, dan apabila proyek Ducati menuju regulasi baru MotoGP 2027 tidak berjalan kompetitif. Seperti yang diketahui, MotoGP akan memasuki era regulasi baru pada 2027. Perubahan aerodinamika, pengurangan kapasitas mesin, hingga banyak aturan teknis baru akan membuat seluruh pabrikan memulai dari nol lagi. Dan jika Ducati gagal menciptakan motor terbaik di era baru tersebut, Marc Marquez disebut berhak mengakhiri kontraknya tanpa penalti besar. Inilah yang kini disebut banyak pihak sebagai bom waktu Ducati. Karena jika rumor itu benar, maka Ducati bukan hanya kehilangan seorang juara dunia, tetapi juga kehilangan pusat proyek yang selama ini mereka bangun penuh ambisi. Situasi ini semakin menarik karena rival-rival Ducati justru sedang naik daun. Aprilia tampil semakin solid, KTM memiliki banyak pembalap muda agresif, sedangkan Honda perlahan mulai menemukan arah baru bersama proyek mereka. Artinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, Ducati benar-benar berada dalam tekanan besar. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah ini benar-benar awal runtuhnya era dominasi Ducati, ataukah Marc Marquez justru akan kembali bangkit dan membungkam semua kritik seperti yang selalu ia lakukan sepanjang karirnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 kini tidak lagi hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga soal strategi, masa depan proyek, dan perjudian besar yang bisa menentukan nasib sebuah pabrikan raksasa. Motor mati di 300 km per jam. Pedro Acosta bongkar penyakit rahasia KTM usai crash horor Alex Marquez. Satu motor kehilangan tenaga. Satu pembalap tak punya waktu bereaksi. Dan dalam sepersekian detik, MotoGP Catalunya 2026 berubah menjadi mimpi buruk. Insiden horor yang melibatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez bukan sekedar kecelakaan balap biasa. Ini adalah peringatan keras tentang betapa berbahayanya malfungsi elektronik pada motor MotoGP modern yang melaju lebih dari 300 km per jam. Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 awalnya berjalan normal. Acosta berada di depan dengan kecepatan penuh di lintasan lurus ketika tiba-tiba motornya kehilangan tenaga secara mendadak. Bukan karena mesin meledak, bukan karena ban pecah, tetapi akibat gangguan kelistrikan dan sistem elektronik motor.
Dalam era MotoGP modern, motor prototipe tidak lagi hanya mengandalkan mesin mekanis. Hampir seluruh sistem tenaga dikontrol oleh ECU, sensor elektronik, dan throttle by wire. Ketika sistem ini bermasalah, motor bisa kehilangan akselerasi secara instan tanpa peringatan apapun. Dan itulah yang terjadi pada KTL milik Acosta. Motor yang sebelumnya melaju kencang mendadak seperti mengerem sendiri di tengah lintasan lurus. Dalam situasi normal, pembalap di belakang mungkin masih punya waktu sepersekian detik untuk menghindar. Namun di MotoGP, dengan jarak antar pembalap yang sangat rapat dan kecepatan ekstrim, reaction time nyaris tidak ada. Alex Marquez yang berada tepat di belakang Acosta tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Benturan keras pun tak terhindarkan. Motor Ducati milik Alex menghantam bagian belakang KTM Acosta dengan brutal sebelum sang pembalap terlempar ke area run-off. Motor hancur berserakan sementara suasana sirkuit langsung berubah panik. Red flag berkibar dan tim medis bergegas masuk ke lintasan. Insiden tersebut langsung menjadi salah satu crash paling mengerikan musim ini. Yang membuat situasi semakin emosional adalah pernyataan Acosta setelah balapan. Rider muda Spanyol itu mengaku sangat terpukul karena merasa Alex Marquez menjadi korban terbesar dari masalah teknis di motornya. Bisa dibilang, Alex yang paling menderita akibat masalah mekanis saya. Ketika hal-hal ini terjadi karena kerusakan mekanis, itu membuat Anda benar-benar tidak berdaya, ujar Acosta. Kalimat itu memperlihatkan betapa frustrasinya Acosta terhadap kondisi yang selama ini ia rasakan di KTM. Karena menurutnya, masalah ini ternyata bukan kejadian baru. Acosta bahkan mengungkap bahwa dirinya sudah meminta penjelasan kepada pihak pabrikan selama bertahun-tahun terkait anomali teknis yang kerap muncul pada motornya. Saya sudah lama meminta penjelasan tentang hal-hal yang terjadi, dan saya belum menerimanya selama 3 tahun, tegasnya. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi besar di pedok MotoGP. Banyak pihak mulai bertanyakan apakah KTM sebenarnya sudah lama mengetahui adanya kelemahan pada sistem elektronik motornya, namun belum mampu menyelesaikannya secara tuntas. Karena jika benar masalah seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, maka Catalunya 2026 bisa menjadi titik paling mengerikan dari penyakit lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Lebih menyeramkan lagi, insiden ini membuka mata banyak orang bahwa kerusakan elektronik di MotoGP modern bisa jauh lebih mematikan dibanding mesin jebol biasa. Jika mesin rusak secara mekanis, biasanya tenaga menurun secara bertahap atau muncul tanda-tanda tertentu. Tetapi ketika sistem elektronik tiba-tiba memutus tenaga, motor bisa kehilangan akselerasi secara instan di titik yang sama sekali tidak terduga. Dan di kecepatan lebih dari 300 km per jam, itu cukup untuk menciptakan bencana besar. Tak berhenti di situ, Acosta juga mengkritik keputusan race direction yang tetap melanjutkan balapan hingga 3 kali restart setelah 2 red flag terjadi. Menurutnya, ketika banyak pembalap harus mendapat penanganan medis serius, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama dibanding mempertahankan jalannya pertunjukan balapan. Komentar itu langsung memancing perdebatan panas di kalangan fans MotoGP. Sebagian mendukung keberanian Acosta berbicara jujur soal keselamatan, namun sebagian lain menilai restart tetap diperlukan demi regulasi balapan. Sementara itu, kabar baik datang dari Alex Marquez. Melalui unggahan media sosialnya, pembalap Gresini Racing tersebut memastikan dirinya dalam kondisi baik pasca kecelakaan horor itu. Alex juga mengkonfirmasi bahwa operasi yang dijalaninya berjalan lancar, dan ia berterima kasih atas dukungan luar biasa dari fans di seluruh dunia. Meski begitu, insiden Catalunya 2026 kemungkinan akan meninggalkan dampak besar bagi MotoGP. Bukan hanya soal keselamatan pembalap, tetapi juga tentang seberapa besar ketergantungan MotoGP modern terhadap teknologi elektronik yang kini justru bisa menjadi ancaman paling berbahaya di lintasan. Karena pada akhirnya, di era MotoGP modern kadang yang paling mematikan bukanlah tabrakan, tetapi satu sinyal elektronik yang gagal bekerja di waktu yang salah. Pedro Acosta frustasi berat. Alex Marquez kembali gagalkan kemenangan KTM di Catalunya. Pedro Acosta sudah memberikan segalanya, namun kemenangan itu kembali lepas dari tangannya. Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 menjadi panggung duel panas antara dua pembalap paling agresif musim ini, Alex Marquez dan Pedro Acosta. Dan sekali lagi, nama Marquez menjadi mimpi buruk bagi rider muda KTM tersebut. Balapan sprint yang berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada Sabtu malam benar-benar menghadirkan tensi tinggi sejak lampu start padam. Pedro Acosta yang memulai balapan dari pole position langsung menunjukkan kualitasnya. Start sempurna membuat pembalap KTM itu tetap memimpin memasuki tikungan pertama. Di belakangnya, Alex Marquez yang start dari posisi ketiga langsung bergerak agresif. Rider Gresini Racing itu tidak membuang waktu dan perlahan mulai memangkas jarak. Johan Zarco dan Jorge Martin juga tampil cepat pada fase awal balapan, membuat grup depan langsung berlangsung sangat ketat. Jorge Martin bahkan sempat mencuri perhatian. Start dari posisi ke-9, rider Aprilia tersebut melesat hingga posisi ke-5 hanya dalam satu lap pertama. Pergerakannya sangat agresif dan terlihat siap ikut bertarung memperebutkan podium. Namun harapan Aprilia mendadak runtuh. Memasuki lap ketiga, Jorge Martin mengalami crash di tikungan ke-10. Insiden itu menjadi pukulan besar untuk Aprilia karena Martin sebelumnya tampil sangat menjanjikan. Garasi Aprilia langsung terlihat tegang, sementara fokus balapan kembali tertuju pada duel Alex Marquez melawan Pedro Acosta di depan. Duel keduanya benar-benar menjadi tontonan utama sprint race Catalunya. Pedro Acosta mencoba memanfaatkan keunggulan KTM saat akselerasi awal, sementara Alex Marquez tampil sangat kuat di area pengereman dan sektor slowing Catalunya. Kedua pembalap beberapa kali mencatat waktu lap yang nyaris identik. Puncak duel terjadi di lap ke-6. Alex Marquez akhirnya menemukan celah untuk menyalip Pedro Acosta dan mengambil alih posisi pertama.
Manuver tersebut menjadi titik balik balapan. Dengan sangat tenang, Alex memanfaatkan momentum keluar tikungan dan langsung mengunci racing line ideal. Satu lap setelah overtake itu, Alex langsung membuka jarak hingga setengah detik. Namun Pedro Acosta belum menyerah. Rider muda KTM tersebut terus menempel ketat di belakang Alex Marquez. Bahkan di beberapa tikungan terakhir, Acosta terlihat mencoba membaca kelemahan Alex untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, Alex tampil nyaris tanpa kesalahan. Setiap kali Acosta mencoba mendekat saat pengereman, Alex selalu berhasil menutup ruang dengan presisi sempurna. Ketika KTM terlihat lebih agresif di area akselerasi, Ducati milik Alex justru sangat stabil saat keluar tikungan. Frustrasi Pedro Acosta mulai terlihat jelas. Beberapa kali kistur tubuhnya menunjukkan rasa kesal karena peluang menyalip hampir selalu tertutup. Ini menjadi situasi yang kembali mengingatkan banyak orang pada duel-duelnya melawan Marc Marquez sebelumnya. Dan kini bukan hanya Marc yang menjadi penghalang Acosta. Alex Marquez juga mulai memberi tekanan mental yang sama. Dia selalu tahu bagaimana menutup celah. Menjadi komentar yang ramai dibahas pedok setelah balapan selesai. Alex dinilai memiliki kemampuan membaca tekanan lawan dengan sangat baik, sesuatu yang dulu identik dengan Marc Marquez. Pada akhirnya, Alex Marquez sukses mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish dan keluar sebagai pemenang Spring Race MotoGP Catalunya 2026. Pedro Acosta harus puas finish di posisi kedua meski tampil luar biasa sepanjang balapan. Fabio Di Giannantonio atau Dick Gia melengkapi podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten bersama VR46 Pertamina Enduro. Bagi Pedro Acosta, hasil ini terasa sangat menyakitkan. Ia sudah tampil sempurna sejak start, memimpin balapan, dan menjaga ritme dengan sangat baik. Namun lagi-lagi kemenangan harus sirna karena dikalahkan pembalap Marquez. Situasi ini mulai memunculkan pembahasan menarik di pedok MotoGP. Acosta punya kecepatan, Acosta punya keberanian. Tetapi ketika bertarung langsung melawan